ngapain sih, Din? Oh, mereka itu sedang beribadah. Nah, dalam umat Kristen, anak-anak akan mengikuti ibadah yang namanya sekolah minggu. Itu dari umur berapa sampai berapa anaknya ikut sekolah minggu? Umurnya dari usia 4 hingga 11 tahun, di mana terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas kecil pada umur 4-6 tahun, kelas menengah 7-8 tahun, dan kelas besar 9-11 tahun. Dan sekolah minggu ini sendiri termasuk sebagai sekolah non-formal. Mau tahu dong gimana sih awal mulanya sekolah minggu itu terbentuk? Nah, sejarah sekolah minggu dimulai pada abad ke-18, namun sudah banyak perbedaan dengan sekolah minggu yang kita kenal di abad 21 ini. Pada masa itu, konteks kondisi sosial di Inggris sedang dilanda kemiskinan. Banyak anak-anak yang masuk ke dalam angkatan kerja, mereka tidak bisa sekolah melainkan bekerja dari Senin sampai Sabtu dan libur pada hari Minggu. Maka dari itu diciptakan sekolah minggu untuk anak-anak dapat belajar dan berhenti untuk menambah pengetahuan anak-anak. Sekolah minggu pertama kali didirikan oleh Robert Raikes dan berkembang hingga di Amerika. Selama pertengahan tahun 1820-an, sekolah minggu di Amerika merupakan sekolah misi bagi orang-orang miskin. Sekolah minggu diadakan untuk mengajar anak-anak kurang mampu setiap hari Minggu, agar anak-anak dapat membaca Alkitab. Selain itu, juga mengajarkan anak-anak untuk menghafal ayat dan lagu-lagu rohani. Ternyata konsep ini sangat berhasil hingga diikuti oleh banyak gereja di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Wah, jadi kalau di Indonesia tahun berapa dan bagaimana sih perkembangan sekolah minggu itu sendiri? Nah, di Indonesia itu sejak pada tahun 1830, kelompok didominasi memiliki minat terhadap sekolah minggu dan menjadi sebuah program pendidikan gereja di Indonesia. Nah, Rumah Gembira turut hadir di Indonesia sebagai sekolah minggu yang berpusat di Jakarta dengan 38 cabang. Rumah Gembira ini ingin menghadirkan keceriaan dan kegembiraan pada anak-anak juga dan kesegaran bagi para sekolah minggu. Rumah Gembira juga sangat fokus terhadap pendidikan anak-anak. Nah, selain itu, Rumah Gembira juga memperhatikan keluarga dari anak-anak mereka. Setiap minggunya para guru Rumah Gembira selalu mendatangi dan merawat orang tua anak-anak. Tidak hanya itu, ternyata Rumah Gembira juga mengedepankan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Maka dari itu Rumah Gembira dan sekolah minggu ini sangat membantu rakyat yang kurang mampu. Dan setelah adanya Rumah Gembira dan sekolah minggu ini, anak-anak dapat belajar. Hanya di hari Minggu sajalah mereka dapat belajar. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah minggu, itu berada di gereja mana sih? Di gereja itu sendiri bagaimana sih awal terbentuknya dan kapan diberlakukannya di gereja itu? Dan juga apa alasan utama gereja tersebut mengadakannya? Untuk hal itu bagaimana kalau kita tanya ke salah satu pengurus gereja di sana saja? Jadi saya Singkul Ji Pardede sebagai pelayan di gereja kita, Gereja AKI Resort Khusus Maranatha Martubi. Itu perkenalan saya. Baik, nah sebelumnya membicarakan tentang sekolah minggu. Sejak kapan sih pelayanan sekolah minggu ini diadakan di dalam gereja? Sekolah minggu itu gereja kita itu menganut pelayanan yang sistematis untuk umur sekolah minggu yang sudah dewasa. Jadi dulu itu gereja kita berdiri tanggal 20 September 1998. Sesudah sebulan ke depan pelayanan mulai aktif di gereja, mula-mula di gereja kita itu langsung dilayani karena jemaat pada saat itu udah ada 15 kepala rumah tangga
anak-anak yang masih kecil dilayani gereja, dan di sanalah anak-anak sekolah minggu dilayani gereja. Jadi kurang lebih sekitar bulan Oktober 1998 gitu. Baik Amang, sebelumnya boleh tahu nggak Amang alasan utama diadakannya pelayanan sekolah minggu ini di dalam gereja? Alasannya itu anak sekolah minggu kita kalau digabung bersama dengan orang tua itu liturgisnya udah berbeda. Jadi dia harus pelayanan yang khusus untuk anak-anak yang katakanlah dari kelas 6 sampai ke bawah, sampai TK. Jadi itu pelayanannya spesial untuk anak. Nah, itu alasannya. Jadi firman Tuhan itu harus dilayani dengan cara penyampaian untuk anak-anak, bukan kepada bersama dengan orang tua. Karena liturgis orang tua itu udah beda sama anak-anak sekolah minggu kita. Kira-kira itu. Oke, baik Amang. Terima kasih untuk waktu dan jawaban dari Amang untuk wawancara ini. Kiranya jawaban dari Amang dapat menjadi nilai yang terbaik dari tugas saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Ermayani Pardede. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin mewawancarai kakak sebagai guru sekolah minggu nih. Nah, ini wawancara ini bertujuan untuk penyelesaian tugas kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pendidikan luar sekolah. Nah, sebelumnya boleh dong kakak memperkenalkan diri gitu. Baik, nama saya Jessica Anggriani Lumban Tobing. Saya guru sekolah minggu dari HKRI khusus Maranatha Martobo. Nah, oke nih. Sebelumnya boleh tahu nggak sih kak, ini udah berapa lama sih dari jadi guru sekolah minggu? Sejak 2 tahun yang lalu. Wah, udah termasuk lama nih ya. Sebelumnya boleh tahu nggak sih kak, kira-kira keterampilan apa sih yang perlu dimiliki oleh guru sekolah minggu gitu? Keterampilan yang diperlukan untuk dalam sekolah minggu itu harus kreatif dalam memberi metode pembelajaran dan cara bertutur kata yang sopan agar ditiru kepada anak-anak. Oke, kira-kira menurut kakak nih, pendapat kakak yang mungkin kakak alami juga nih, apa sih manfaat dari menjadi guru sekolah minggu itu sendiri? Manfaatnya dapat membangkitkan rasa sosialisasi, mengenal karakteristik anak, membantu untuk mengontrol emosi, dan banyak lain juga sih. Oke, nah boleh dong tahu kak sedikit suka duka jadi guru sekolah minggu itu apa ya? Sukanya itu bisa melihat senyum dan tawanya anak-anak, dan dukanya juga terkadang anak-anak susah dibilangin, menangis tanpa sebab, dan manja-manja. Oh, oke kak, terima kasih ya kak. Miss, aku penasaran nih, kira-kira apa ya yang mereka bisa dapatkan dan manfaatkan dengan mengikuti ibadah sekolah minggu? Nah, pertanyaan bagus tuh. Gimana kalau kita lihat cuplikan wawancara dengan beberapa anak sekolah minggunya langsung? Hai kak. Nah, perkenalkan di sini nama kakak Wina Ermayani Pardede, kakak dari Universitas Negeri Medan. Di sini kakak dari Prodi PGSD ini mau wawancarai adik nih untuk bentuk dari tugas kakak yaitu mata kuliah, PLS atau pendidikan luar sekolah. Nah, sebelumnya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong perkenalkan dia. Perkenalkan, nama saya Sarimoni Susiani Mula, umur saya 10 tahun. Oke, kalau di sendiri? Perkenalkan, nama saya Gisela Rizky Amin Manulu, umur saya 11 tahun. Oke, masih muda nih. Boleh tahu nggak sih dari sejak kapan masuk ke sekolah minggu? Dari umur berapa? Saya sih dari umur 4 tahun sih. Wah, kalau adik? Saya ini dari umur 5 tahun. Oke, wow, masih muda ya udah masuk sekolah minggu. Nah, sebelumnya boleh tahu nggak sih apa sih manfaat yang
adik rasakan atau manfaat apa sih yang bisa adik dapatkan dari masuk sekolah minggu padahal masih belum mulai masuknya? Bisa dapat kemajuan dan oke, kalau adik sendiri dapat mempunyai oke. Nah, untuk mendengarkan manfaatnya itu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu apa sih kesan dan pesan yang adik rasakan selama sekolah minggu? Mungkin dari temannya atau mungkin dari guru sekolah minggunya atau yang lainnya nih? Dapat dinasihati dan apa dapat banyak teman. Oke. Kalau yang lainnya itu kadang teman-teman jahil. Oke, gitu ya. Kalau di sendiri, kami juga mendapatkan banyak teman. Cek saudara. Pesan yang tidak baiknya, semuanya jahil. Oke, wah, berarti teman-temannya pada yang jahil nih ya. Oke, kalau gitu terima kasih adik untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih banyak.